أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas yang bermanfaat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam terus kita upayakan untuk kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita banyak bersalawat kepada beliau, ini merupakan salah satu bukti kita mencintai beliau. Dan dengan bersalawat sejatinya kebaikan akan kembali kepada kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas mengucapkan salawat kepadanya 10 kali. Dan salawat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada hamba, itu maknanya kita diampuni dosa-dosanya dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini kita akan bacakan sebuah hadis yang mungkin sering kita dengar, namun betapa penting untuk kita ulang-ulangi agar kita makin mantap, agar kita makin kokoh. Jangan sampai kita ragu walaupun satu jengkal. Harus kita kokoh di atas keyakinan kita. Maka kita akan bacakan hadis yang dibawakan oleh sahabat Al-Abbas atau Abul Abbas, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqal. Kata sahabat Abul Abbas, Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, beliau pernah berkata, aku pernah duduk berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau berkata kepadaku, "Ya gulam,
ihfazillaha ya ulam inni uallimuka kalimat. Wahai anak kecil. Saat itu Abdullah bin Abbas masih seorang remaja, masih anak kecil. Beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ya ulam, inni uallimuka kalimat." Aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat dan hafalkan, pahami maknanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalimat pertama kepada anak kecil, kepada remaja. Dan pengajaran yang pertama yang Nabi Muhammad SAW ajarkan adalah tentang tauhid, adalah tentang akidah, adalah tentang pokok keyakinan kita sebagai seorang muslim. Beliau mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah selalu Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah selalu Allah, Allah akan sejatinya akan menjagamu. Bagaimana kita menjaga Allah? Maka kita menjaga Allah dengan menjaga syariat-syariat agama Allah. Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sejatinya perkara-perkara halal itu sudah sangat jelas, dan sejatinya perkara-perkara yang haram juga sudah sangat jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Namun di antara yang halal yang sudah jelas, kemudian di antara perkara yang haram yang juga sudah jelas, ada perkara pertengahan, mushtabihat, yaitu perkara-perkara yang abu-abu. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, tinggalkan keraguan tersebut, karena apabila kita jatuh dalam keraguan tersebut, waqa'a fil haram, maka bisa jadi kita akan jatuh dalam perkara yang haram. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalimat yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah selalu Allah, maka Allah akan senantiasa berada di hadapanmu. Jagalah selalu Allah, Allah selalu akan ada di hadapanmu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Hendaklah kalian berupaya beribadah kepada Allah seakan-akan kalian dapat melihat Allah, seakan-akan kalian sedang memandang Allah. Namun sejatinya kalian tidak akan sanggup dan tidak akan mampu, karena Allah tidak akan pernah kita lihat di dunia. Allah akan kita lihat nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kalian tidak dapat melihatnya, maka yakinlah, tanamkan di dalam diri kalian, Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan melihat kalian. Maka jagalah Allah, Allah akan selalu ada di hadapan kita. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kalimat yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Wahai anak kecil, jika engkau minta, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya yang selalu kita ucapkan, minimal 17 kali kita baca dalam sehari. Dalam setiap sholat wajib kita, dalam setiap sholat fardu kita minimal kita mengucapkan 17 kali dalam sehari semalam. Kita mengikrarkan dengan lisan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Jika engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Dan dahulu para sahabat diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk meminta kepada Allah segala sesuatu. Bahkan para sahabat ketika sandalnya putus, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya kita harus bersandar hanya kepada Allah. Dan kalimat ini yang harus kita tetapkan dalam diri kita. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah palingkan sedikit pun kebutuhan kita yang harusnya kita sandingkan, kita serahkan kepada Allah, kita palingkan sedikit saja kepada manusia. Jangan pernah khawatir masalah rezeki, karena Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan
tetapkan rezeki bagi kita. Dan jangan pernah memiliki pandangan, jangan pernah memiliki keyakinan bahwasanya gaji, bahwasanya tempat kita bekerja yang memberikan kita gaji itu adalah rezeki kita. Bukan. Rezeki adalah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kita dipecat, andai perusahaan kita bangkrut, andai toko kita bangkrut, maka Allah tetap menjamin rezeki bagi kita. Maka jangan pernah takut. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Menguatkan, dan jika engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar, saat jumlah kaum muslimin 300, sedangkan jumlah orang-orang musyrik yang menjadi musuh orang Islam jumlahnya lebih dari 1000. Maka Nabi Muhammad SAW tidak meminta kepada pasukan. Pada malam sebelum terjadinya peperangan, Nabi sholat. Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengangkat tangan dengan setinggi-tingginya sampai dikatakan selendang beliau terjatuh karena saking tingginya beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma, wahai Tuhanku, wahai Allah, in tuhlak hadhil isabah lam tu'bad ba'dal yawm. Jika engkau tidak bantu kelompok ini sehingga kelompok ini binasa, hancur, karena dari segi bilangan kami kalah 1000 lawan 300, kami pasti kalah kalau hitungan matematika. Kalau sampai kami kalah ya Allah, maka sudah tidak ada lagi yang beribadah kepadamu. Ketika waktu kepepet, ketika waktu terdesak, harusnya kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan Nabi Muhammad SAW melakukan hal tersebut untuk dirinya. Beliau betul-betul meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengajarkan sebuah kaidah yang begitu penting. Nabi SAW mengatakan, wa'lam, ketahuilah wahai anak kecil, annal ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wahai anak kecil, kalau seandainya semua umat, dari jin, dari manusia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh penduduk bumi bersepakat, berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk memberikan kebaikan kepadamu, maka kebaikan tersebut tidak akan pernah terjadi. Manfaat itu tidak akan pernah engkau dapatkan kecuali manfaat itu telah Allah tetapkan untuk dirimu, kecuali kebaikan itu telah Allah tetapkan untuk dirimu. Selanjutnya Nabi mengatakan, wala wa ini jitamau ala ayyadruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Begitu juga ketika semua umat bersatu dan berkumpul untuk memberikan kemudaratan, keburukan, bahaya kepadamu, maka bahaya tersebut tidak akan pernah engkau dapatkan kecuali karena dia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan keyakinan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Walaupun kita dikelilingi oleh orang-orang yang memusuhi kita, walaupun jumlah kita sedikit, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu kita. Andai semua orang bersepakat untuk memberikan kita keburukan, maka keburukan tersebut tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali keburukan itu telah Allah tetapkan untuk kita. Begitu juga kebaikan. Walaupun kita anak orang berada, walaupun kita anak orang yang punya, yang diharapkan kita mendapatkan kebaikan, kebaikan tersebut tidak akan pernah kita dapatkan kecuali kebaikan yang telah Allah tetapkan untuk kita. Kemudian Nabi menutup pesannya kepada anak kecil Abdullah bin Abbas, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Pena takdir telah diangkat, sedangkan kertas yang ditulis di atasnya takdir pun telah kering. Artinya takdir
telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan jauh sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas timbul pertanyaan, kalau seandainya semua telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, penghuni surga telah ditetapkan, penghuni neraka telah ditetapkan, kebaikan telah ditetapkan, keburukan telah ditetapkan, lantas untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beramal? Untuk apa kita rajin sholat kalau seandainya kita merupakan penghuni neraka? Biarkan saja kita berbuat maksiat kalau kita memang sudah menjadi penghuni neraka. Kenapa kita harus bercapek-capek? Ingat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan pernah tahu takdir kita sampai takdir tersebut kita alami. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita menjadi penghuni surga dan kapan kita menjadi penghuni neraka, kecuali saat kita telah mati, saat hisab telah ditegakkan, saat pembagian antara penghuni surga dan neraka telah ditetapkan. Oleh karena itulah kita beramal. Sebelum kita tahu takdir kita, berusahalah yang terbaik. Bukankah begitu juga ketika kita bekerja? Kita tidak tahu apakah kita bisa menjadi bos, apakah usaha kita akan maju, tapi kita terus berusaha. Kenapa? Karena kita memiliki optimisme. Makanya Nabi Muhammad SAW dikisahkan oleh para sahabat, karena yuhibbut tafa'ul. Dahulu Nabi sering sekali menyemangati dan memberikan rasa optimisme. Kita tidak menjamin diri kita penghuni surga. Siapa yang tahu akhir hayat kita? Namun kita optimis untuk selalu memberikan kebaikan. Semoga dengan itu Allah istiqomahkan dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Begitu juga kita optimis untuk selalu bersabar meninggalkan kemaksiatan, karena kita berharap nanti di akhir Allah berikan keistiqomahan sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hada ma aqulu lakum, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi atau dari yang lainnya, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Abdullah ibnu Abbas. Nabi SAW berpesan, ihfazillaha tajiduhu amamak, jagalah Allah, maka pasti engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Kapan kamu sulit, Allah ada di hadapanmu. Kapan kamu sulit, Allah akan membantumu. Kapan kamu butuh, Allah pasti ada di hadapanmu. Kemudian Nabi mengatakan, ta'arraf ilallahi fil raha ya'rifka fi syiddah. Mendekatlah, kenalan, ya, berkenallah dengan Allah Subhanahu wa taala dikala lapang, dikala senang. Niscaya Allah akan mengingat kita dikala kita sulit. Maka dikala kita memiliki kelapangan waktu, rajin-rajinlah kita beribadah, sehingga nanti ketika kita sakit Allah akan mengingat kita. Dikala kita memiliki banyak rezeki, berbagilah, berinfaklah, bersedekahlah, berwakaflah. Ketika kita sempit, Allah akan mengingat kita. Ingat, hidup kita akan berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah putar bagi manusia. Kadang senang, kadang sedih, kadang lapang, kadang sulit, kadang kita kaya, dan terkadang kita miskin, kadang kita sehat, kadang kita sakit. Maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita lapang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengingat kita dikala kita sempit.
Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan ingat, apa yang bukan menjadi jatahmu tidak akan pernah menjadi jatahmu. Walaupun engkau berupaya semaksimal mungkin, tidak akan pernah menjadi jatahmu. Kita ingin menikahi dengan seorang anak gadis kaya raya, punya nasab, punya agama, punya semuanya. Kalau dia bukan jodoh kita, kita tidak akan pernah menikah dengannya. Walaupun kita minta rekomendasi presiden sekalipun, kita tidak akan pernah menikahnya. Demikian juga, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Kalau sudah menjadi rezeki bagimu, telah menjadi takdir bagimu, maka tidak akan pernah meleset. Walaupun engkau pergi ke ujung bumi, kalau memang fulanah, kalau memangnya Aisyah menjadi jodohmu, maka tetap akan menjadi jodohmu, tidak akan pernah pergi. Begitu juga rezeki. Kita bekerja dari pagi sampai malam. Kalau memang jatah kita bukan menjadi orang kaya, kita tidak akan pernah kaya. Demikian juga kalau sudah takdir kita menjadi orang kaya, kita bekerja minimal pun hasilnya akan maksimal. Maka semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina yurja'un. Dan sejatinya Allah menguji manusia dengan kebaikan dan keburukan. Jangan dikira miskin itu ujian. Miskin itu bukan ujian, miskin ujian. Demikian juga jangan kira kekayaan itu bukan ujian. Kekayaan itu ujian. Dan betapa banyak orang bisa mampu lolos ketika mendapatkan ujian keburukan, dan betapa banyak orang yang terjatuh ketika dia mendapatkan ujian kebaikan, karena mereka tidak sadar bahwasanya kebaikan pun itu ujian. Demikian juga Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah wahai anak, kemenangan itu selalu muncul dari sebuah kesabaran. Kesuksesan selalu muncul dari buah kesabaran. Kemenangan akan selalu muncul dari kesabaran. Surga Allah itu muncul dari kesabaran kita di dunia. Sabar kita dalam menjalani ketaatan, sabar jauh dalam menjauhi maksiat, sabar dalam kita menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah bahwasanya kemenangan, kesuksesan, kegemilangan itu didapat dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan jangan khawatir, semua permasalahan selalu diiringi dengan jalan keluar. Semua kesulitan selalu diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra. Dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan Allah berjanji di dalam Al-Quran, setiap kesulitan akan mendapati dua kemudahan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu mendengar kebaikan dan mampu mengamalkan yang terbaik dari apa yang didengar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma